Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya selamat siang. Selamat sudah mencapai 29 Ramadan kali ini. Saat ini kita akan membahas tentang tips submit jurnal OJS gitu. Di sini ada Mas Junior Henry Wijaya. Beliau juga yang menjadi jurnal manager di jurnal arsitektur dan perencanaannya di UNISA, khususnya untuk arsitektur UNISA, dan juga untuk jurnal arsitektur of student-nya UNISA. Begitu. Ini langsung saja ada materi sedikit dari Mas Junior, bisa kita simak bersama. Begitu Mas Junior, silahkan kami persilahkan. Siang menjelang buka, selama ya bukanya. Ini tentunya di sini saya akan lebih ke berbagi mengenai masalah tips-tips apa saja sih yang dilakukan oleh seorang penulis saat submit ke jurnal. Tentunya di sini saya akan lebih secara khusus nanti akan melakukan simulasi kepada rekan-rekan semua mahasiswa arsitek UNISA khususnya. Nanti di sini kita akan melakukan simulasi, tapi nanti saya akan mencoba untuk memberikan pengantar sedikit, meskipun secara umum sebetulnya sudah tahu. Mungkin masih ada yang belum familiar mengenai masalah OJS seperti itu. Nah, mengenai masalah OJS Open Journal System, di sini kita bisa lihat di layar itu merupakan website jurnal, di mana Open Journal System itu kita mempublish artikel ke jurnal melalui sistem by online, bukan sistem cetak lagi. Nah, salah satu contohnya ya kita bisa lihat sendiri jurnal arsitektur dan perencanaan atau juara yang merupakan salah satu OJS dari jurnal yang dimiliki oleh prodi arsitek di UNISA. Terus kemudian yang kedua, sebetulnya di OJS itu banyak peran. Artinya banyak aktor-aktor yang bermain sebetulnya. Nah, saat ini kita lebih memfokuskan ke aktor ini atau peran sebagai penulis, autor. Nah, untuk menjadi seorang autor di sistem OJS atau Open Journal System atau yang kita sebut dengan website jurnal, ya ini kita punya tahap-tahapannya. Langkahnya seperti yang pertama gini, tentunya kita akan harus punya target jurnal. Artinya kita sudah tahu artikel kita akan publish di jurnal mana, seperti itu. Kita sudah punya gambaran ini artikel cocoknya kemana. Misalkan ke jurnal arsitek di prodi arsitek UNISA, ya otomatis kita harus punya link, punya gambaran. Kalau di arsitek sendiri punya website enggak? Itu kita bisa searching di Sinta, terus kemudian bisa di searching di Google. Terus kemudian tentu kita harus menyiapkan naskah. Naskah artinya siap, kita sudah ready. Sebetulnya kita sudah membuat manuskrip dulu atau naskah terlebih dahulu. Jadi kita memang sebelum
punya target pun sebetulnya kita memang sudah menyiapkan naskah yang akan disubmit. Terus kemudian setelah kita punya naskah, ya tentu kita harus punya akun. Misalkan kita sudah punya naskah, terus kemudian naskah kita sudah tahu sasarannya ke jurnal mana, ataupun kita dari awal sudah punya target, terus kita tentunya harus punya akun penulis. Nah, ini secara garis besarnya, secara umumnya seperti ini. Ada 7 tahapan, ini versi saya sebagai pengelola jurnal di beberapa universitas. Ini 7 ini yang menurut saya yang paling penting. Karena apa? Karena banyak sekali penulis yang ingin publish ke jurnal, tapi dia kadang belum paham dengan tahap-tahapan untuk melakukan proses sebelum terbit atau tayang di jurnal yang dia inginkan. Karena apa? Kadang penulis langsung submit, tapi dia tidak melihat scope and fokus dari jurnal tersebut. Itu yang biasanya menjadi kesalahan penulis. Yang kedua, biasanya penulis juga asal submit, tapi dia belum mengupload artikel. Meskipun dia memang melalui beberapa tahapan, tapi kadang kesalahan yang terjadi itu banyak sekali, termasuk ya mohon maaf dari jurnal juara itu yang mahasiswa biasanya kan kemarin kalau nggak salah itu diminta untuk menulis artikel terus kemudian submit, tapi banyak sekali ternyata penulisnya tidak mengupload naskahnya di sistem itu karena itu ada kesalahan dalam mengupload naskahnya. Terus kemudian tentu tahap-tahapan inilah yang paling pokok utama untuk diperhatikan oleh seorang penulis. Yang pertama target jurnal tadi sudah kita bahas, terus naskahnya, terus registrasi akun atau daftar akun terlebih dahulu sebagai penulis, terus kemudian harus melengkapi biodata di metadata di Open Journal System atau di webnya itu saat register. Jadi saat sudah mendaftarkan sebagai penulis, tentunya biodata itu sangat penting. Terus yang kelima, setelah sudah terdaftar, otomatis pengguna sudah mendapatkan akun user dan passwordnya. Dan passwordnya juga bisa dirubah atau untuk mengamankan akun pribadi. Terus kemudian barulah ikuti 5 langkah atau 5 tahapan yang diinginkan oleh kebijakan jurnal masing-masing. Ini sedikit pengantar. Terus kemudian kita bisa langsung simulasi mengenai masalah proses dari penulis saat mensubmit. Oke. Ini saya share untuk langkah-langkah dalam melakukan submit artikel ke jurnal. Ini salah satu contoh saja. Sebetulnya banyak sekali jurnal yang bisa kita gunakan. Dan ini semuanya, setiap jurnal ini pasti melakukan hal ini. Kecuali kalau misalnya jurnalnya belum OJS seperti itu. Ini mohon maaf, ini sudah tampil belum, Mbak? Tampil ya. Ini sudah bisa dilihat. Oke. Pertama, itu tadi langkah pertama tentunya kita sudah menyiapkan naskah juga. Targetnya ini sasarannya. Targetnya adalah Jurnal Arsitektur dan Perencanaan atau disingkat juara. Nah, kita bisa melakukan
atau bisa melihat beberapa menu-menu di sini, menu-menu yang menurut saya ini memang harus diketahui oleh penulis sebelum submit artikel. Yang pertama, nah berhubung kita lebih ke berbagi tips bagaimana cara untuk submit artikel, yang pertama ini tadi, register. Posisi register kita bisa lihat di layar. Kita bisa simulasi langsung, atau teman-teman atau mahasiswa bisa mempraktekkan melalui handphone juga bisa. Oke. Kita bisa lihat di sini. Profil ini yang biodata ini penting. Ini merupakan biodata penulis. Nah, untuk profilnya kita bisa lakukan sendiri. Oke, misalnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sama saja. Nanti ini kita bisa lihat. Misalnya kita daftar akun ini ya. Latihan 1. Latihan 1. Username-nya seperti ini. Terus kemudian oke. Ini jangan lupa untuk ini diperhatikan juga. Apa namanya ini? Salutation ini adalah kayak semacam panggilan, apakah tuan atau mister atau doktor atau pokoknya ini panggilan. Mem. Misalnya gini, mister ya, MR misalnya. First name-nya. Oke, first name-nya namanya siapa? Misalnya Latihan. Middle name kalau misalnya punya bisa diisi. Kalau misalnya lagi nih latihan submit gitu ya. Terus kemudian inisial silakan LST. Gendernya bisa silakan pilih other misalnya. Afiliasinya misalnya Unisa Yogyakarta misalkan. Signature-nya ini tidak usah diisi. Kalau misalnya pun mau diisi ya monggo silakan. Ini lebih pada apa namanya? Kepemilikan sih. Lebih ke misalnya tempat atau kita punya apa gitu. Dalam arti profil Google Scholar atau Scopus dan lain-lain itu juga bisa diisi. Terus kemudian email harus diisi. Ini mencirikan untuk kewajiban harus diisi ya, ini ada bintang ini yang harus diisi. latihan1@gmail.com. Oke. Terus kemudian lagi harus sama. Oke, konfirmasi lagi. Nah, ORCID juga harus diisi. Sebetulnya ini tergantung kebijakan jurnal. Kalau misalnya jurnal, beberapa jurnal ada yang mewajibkan untuk mengisi ORCID ID. URL ini juga bisa misalkan Bapak, Ibu, atau mahasiswa semua punya website pribadi ataupun profil pribadi secara online atau website atau blog seperti itu bisa diisi. Kemudian nomor handphone misalnya bisa diisi juga 0823 gini misalkan ya. Terus mailing address ini sebetulnya ini alamat tempat kerja kita atau alamat kita di mana ini bisa diisi. Diisi ya sesuai sama Google Map ya. Terus kemudian ini jangan lupa Indonesia misalnya. Dan ini
harus dikonfirmasi ya untuk mengetahui apakah kita terdaftar atau tidak nanti beserta username atau password ini nanti akan otomatis masuk di email yang kita daftarkan. Terus kemudian working language-nya ini juga bisa kita atur sendiri, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kalau misalnya bisa, bahasa Perancis atau Cina dan lain-lain juga bisa. Terus kemudian register S, ini yang paling penting. Ini yang sering terjadi kesalahan oleh penulis. Misalkan, Mas, kok ini saya tidak bisa submit, ini kenapa ya? Ini kesalahannya tuh ada di sini. Kesalahannya tuh ada di sini. Kadang penulis tidak menceklis bagian ini. Misalnya kalau reader otomatis dia hanya bisa membaca seperti itu ya. Tapi kalau misalnya author, ini otomatis dia bisa lanjut ke proses berikutnya. Oke, langsung register. Oh, ternyata the character. Ini otomatis ada yang error ya. Ini juga kita harus perhatikan. Kenapa ini bisa error? Otomatis ini ada informasinya. Ternyata ini bagian validasinya. Validasinya ternyata bermasalah. Bisa kita ulangi. AB 4566. Oke, kita ulangi lagi. Bismillah. Oke, tunggu sebentar, masih loading. Dan jadi, ini baru masuk tahap ke pendaftaran akun ya. Akun sudah jadi, terus kemudian akun yang kita sudah konfirmasi melalui email, otomatis kita tidak perlu khawatir kalau kita lupa password dan lain-lain, username itu otomatis udah tersimpan di email. Nah, setelah naskah sudah ready atau sudah siap, kita langsung lakukan ini, tahapan new submission. Oke, new submission. Kita harus pilih naskahnya, dan ini juga harus diperhatikan. Ini arah naskah, kadang sebetulnya ini pilihan ya, pilihan dalam arti pilihan. Kadang dari jurnal tidak memilih section jurnalnya ya. Kadang ada yang harus memilih. Nah, sementara kalau yang juara kan ada 2 pilihan. Sectionnya ada yang arsitektur, ada yang planning. Nah, ini bisa silakan sesuai dengan topik yang akan kita submit. Oke, arsitektur misalnya. Terus bahasa Indonesia juga, ini juga diperhatikan apakah naskah kita bahasa Indonesia. Terus submission checklist, ini yang wajib. Ini semacam kayak kontrak antara penulis sama jurnal. Oke. Terus kemudian ya komen untuk editor apa, silakan masing-masing. Misalnya harapan untuk bisa diterima dan lain-lain juga bisa. Terus kemudian, nah ini harus, langkah ini yang paling penting. Submission file ini artinya kita mengupload naskah. Nah ini harus naskah, kita pilih naskah dulu. Pilih naskah dulu. Bentar, ini masih loading. Kita pilih naskah, misalnya naskahnya ini ya, kita coba dulu. Misalnya ini ya naskahnya ini. Latihan. Nah, tapi sebetulnya naskah ini jangan PDF, ini Word ya. Nah, saat kita mau mensubmit artikel ini, artikel ke jurnal, kita juga harus memerhatikan jurnal template-nya. Template-nya juga harus diperhatikan karena atau untuk membantu kita lebih ke author guideline. Jadi di sini ada aturan. Jadi setiap jurnal itu punya aturan. Misalkan judulnya harus berapa, fontnya, stylenya apa, sampai ke referensinya. Nah, untuk referensinya itu juga biasanya ada target minimal. Nah, dan menggunakan sistem citasinya yang seperti apa, stylenya apa-apa, atau font cover, dan banyak lain. Dan harus menggunakan tools.
Dan ini juga yang biasanya dilakukan oleh penulis sering loss di sini. Jadi ternyata dia tidak menggunakan citasi sistem atau tools yang benar. Karena kalau misalnya dia benar, otomatis nanti citasinya artinya bisa menghargai penulis yang dia kutip seperti itu. Nah, setelah sudah ready naskah yang sudah sesuai sama template-nya oleh jurnal, ini langsung diupload. Ini belum selesai tahapan ini. Ini upload dulu. Upload dulu. Oke, ini udah selesai. Untuk melihat apakah sudah selesai, ini kita bisa lihat di sini. Sudah terekam atau terrecord. Oke, kita lanjut save and continue. Kemudian kita menunggu, sorry masih loading. Nah, ini juga penting ini. Baik, biasanya sebelum kita mengisi data artikel naskah kita, ini kita sesuaikan data di sini sama di naskah. Biasanya ini, maaf, ada yang kelewat tadi. Kita biasanya kalau misalkan jurnal itu dia ada sistem blind review, otomatis saat kita mengupload naskah tadi, kita harus sudah blind. Artinya kita sudah pas saat mau submit pertama kali, itu naskah kita itu hanya judul, terus kemudian seterusnya abstrak dan sampai referensi saja. Jadi untuk biodata penulis sama afiliasinya itu dihilangkan. Dihilangkan terlebih dahulu, akan tetapi harus dilengkapi di sistem ini. Oke. Ini udah otomatis ya, udah otomatis. Kemudian ini bisa diisi orchidnya, ini tergantung masing-masing afiliasinya di mana, Unisa misalkan, ini juga diisi. Terus kemudian judulnya apa, misalnya bagaimana dampak pembangunan, misalnya ya, pembangunan pembangunan gini aja, dampak misalkan ini misalkan saja ya, pembangunan misalnya RS Unisa misalkan ya, semasa corona misalnya gitu. Oke. Terus abstraknya apa? Corona telah, pokoknya ini menyesuaikan dari isi naskah kita. Terus kemudian keyword ini penting. Ini keywordnya apa? Kata kuncinya misalnya pembangunan, misalnya ya, titik koma, terus kemudian kita harus mengikuti ini ya, mengikuti langkah simbol-simbol di sini. Ini sebetulnya kalau misalnya penulis itu jeli, itu dia juga bisa mengikuti tem-tem dari simbol yang harus diikuti seperti itu ya, harus diisi. Misalnya Unisa, misalkan RS. Oke. Ini language-nya ini apakah ID ini otomatis Indonesia? Oke, benar. Terus agensi ini misalkan naskah Anda itu didanai oleh suatu institusi, ini harus dicantumkan. Misalnya Unisa, ini didanai oleh Unisa. Terus kemudian ini juga tinggal kopas sebetulnya dari naskah ya. Ini diisi juga sama. Terus save and continue. Save and continue. Terus nah, tadi yang sebelumnya kita sudah mengupload secara blind atau kosong dari penulis dan afiliasinya dan alamat emailnya, barulah kita upload di sini untuk naskah yang lengkap dengan judul, penulis, afiliasi dan sampai referensi yang yang sudah lengkap.
baru kita upload di sini. Namanya upload supplementary file nih, ya. Harus artikelnya harus yang sama, tapi yang benar-benar komplit dengan penulisnya. Untuk memudahkan jurnal manager atau pengelola jurnal bisa melanjutkan. Oke, ini udah selesai. Nanti langsung di save and continue. Nah, ini sudah ready. Artinya ini tuh sudah terupload ya. Perhatikan ini. Ini save and continue kembali. Terus kemudian finish. Ini artinya yang ini yang pertama tadi, ini yang kedua, ini yang naskah aslinya. Maksudnya naskah asli itu naskah yang komplit. Ini yang pertama yang tadi itu naskah yang blind tadi. Oke, finish submission. Oke, artinya ini sudah selesai kita melakukan submit. Submit kita sudah lengkap. Untuk melihat kepastian apakah sudah selesai, kita tinggal klik user home. Oke, user home. Dah, ini artinya sudah selesai. Artinya sudah aktif. Ya, kita sudah tinggal menunggu hasil prosesnya. Tinggal klik. Oke, kita klik. Ya udah. Ini artinya kita waiting assignment. Jadi kita menunggu proses hasil screening awal, mungkin proses dari pihak jurnalnya sendiri. Apakah diterima atau tidaknya nanti status ini akan berubah. Misalnya kalau statusnya sudah revisi, diterima dengan revisi, otomatis kita biasanya ada revision request kayak gitu. Ataupun nanti kalau misalnya revisinya mayor, banyak, nanti ada tulisannya resubmit, terus kemudian kalau misalnya di reject, otomatis nanti masuk ke arsip. Arsip di sini. Nanti di sini akan muncul kalau misalnya di reject. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator. Dan ini sudah selesai untuk tahapan tips untuk submit artikel ke sistem OJS. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Junior. Tadi saya melihat ada tentang ORCID. Sebenarnya ORCID itu di OJS Jurnal penting nggak tahu Mas? Kita sambil tanya jawab ya. Bagaimana Mas Junior? Tentang ORCID, apakah itu penting untuk sistem OJS Jurnal? Mohon maaf, apa Mas Junior? Assalamualaikum Mas Junior. Apa masih terhubung dengan kami? Mungkin kita tunggu sebentar ya. Atau ada pertanyaan dari rekan-rekan semua yang mau submit di jurnal kami. Jadi Unisa di sini memiliki 2 jurnal. Satu jurnal untuk umum, yang satu lagi jurnal untuk student, untuk mahasiswa. Untuk jurnal juara di arsitektur Unisa sudah terakreditasi Sinta 4, dan untuk JAS ini kami baru launching tahun pertama, dan
mungkin bisa mensubmit juga untuk mahasiswa-mahasiswi di jurnal JAS Unisa. Sudah terhubung lagi Mas Junior? Bagaimana Mas Junior? Dengaran nggak suara saya? Halo? Iya, baru Ya. terdengar. Harus ngegas ya kayaknya ya saya. Iya, jadi sistem online kayak gini ya. Walau kita cuma terkendalanya sinyal mungkin ya. Iya, betul. Semoga pandemi ini segera berlalu dan nantinya Mas Junior mungkin bisa ngisi juga di Unisa, di Arsitektur Ya. Unisa, biar terutama untuk jurnal arsitektur student-nya, Iya. karena mahasiswa kami sudah tugas akhir dan kami berharap juga bisa mensubmit ke jurnal-jurnal OJS yang ada di Indonesia, terutama yang sudah terakreditasi Sinta. Kita sudah terakreditasi ya Mas Junior Iya, kemarin juga. betul. Jadi Sekarang under untuk Sinta 2 ya. Amin. oh ya, sekarang sedang reakreditasi. Iya, betul. Ya, betul. Semoga ya kita doanya pandemi berakhir dan jurnal kita bisa akreditasinya naik gitu ya Mas ya. Amin, amin, amin. Amin. Oke, saya lanjutkan. Tadi ada pertanyaan kecil yang terlontar bahwa tadi ada tulisan ORCID. Sebenarnya ORCID itu penting nggak Mas untuk sistem OJS? Ya, kalau untuk dalam jurnal biasanya itu tadi saya kembali mengulang itu tergantung dari pihak jurnalnya. Artinya kalau misalnya ada kewajiban di situ untuk mencantumkan ORCID ID, ya otomatis kita harus punya. Terus kemudian kalau misalkan dari pihak jurnal tidak mengharuskan untuk mencantumkan ORCID ID, artinya tidak perlu. Tetapi untuk mengantisipasi hal yang mungkin tiba-tiba kita tidak tahu, kita memang harus mempersiapkan. Karena sebetulnya ORCID ini banyak banget keuntungannya. Kenapa? Karena misalkan kita mau submit ke jurnal yang bereputasinya tinggi, Scopus misalkan, otomatis kita harus punya ORCID. Karena ORCID ini tuh kayak semacam biografi, tapi biografinya itu lengkap mulai dari nama, terus kemudian afiliasi tempat kita, artikel-artikel yang pernah kita publish, terus kemudian karya, pokoknya semacam biografi yang lengkap, komplit, kita bisa isi di sana, terus kemudian nanti bisa kita input ke jurnal yang biasanya membutuhkan. Ataupun misalnya kan kita sudah punya ORCID, terus kemudian kita mau mencantumkan ORCID ID kita ke ke artikel atau ke jurnal yang kita submit, itu ya silakan, meskipun tidak diminta, itu lebih bagus. Seperti itu. Atau misalnya nanti saya bisa share bagaimana cara mendapatkan ORCID ID. Saya rasa mungkin sudah banyak yang paham ya. Mungkin bisa di-share Mas biar lebih paham. Oh gitu ya. Oke. Iya. Oke, saya share di sini. Oke, ORCID ID. Oke, ini ORCID-nya. Tampil nggak Mbak? Tampil ya? Iya. Ini ORCID, dia orcid.org. Nah, nanti kalau misalkan ya, ini misalkan kita sudah terdaftar, kita bisa search dulu, misalnya. Ini sangat penting, karena apa? Karena kalau misalnya kita mau publish di jurnal Scopus,
WOS seperti itu, biasanya dia membutuhkan ORCID ini karena untuk melihat potensi-potensi kita gitu, sampai mana seperti itu. Bentar ya, ini loadingnya lama banget. Kalau kita misalnya sudah terdaftar nih, tadi saya cek cek search aja, terus nama saya mana ya misalnya gitu. Oh ini ternyata nama saya ini. Nah ini ORCID ID tuh ini. Oke, kita klik misalnya, kita klik lebih lengkap lagi. Oke, masih loading ya, tunggu ya. Ini saya menggunakan paket ini ya. Sebentar. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa disiapkan, Pak. Iya, yang mau bertanya mungkin bisa chat di forum chat atau kalau mau langsung bertanya gitu bisa melambaikan tangan, mungkin nanti setelah itu bisa unmute dan bertanya langsung. Ini ada chat juga, Mas. Oh ya, oke. Nah ini contohnya, misalnya kita sudah punya ORCID ID, sudah terdaftar, ini ID-nya, terus biografi kita ini, misalnya gitu ya, WhatsApp-nya apa, ya silakan terserah apa namanya kita kerjanya di mana, terus kita kualifikasi pendidikannya apa, dan ini kita publikasi kita apa namanya artikel yang sudah publish itu di mana, monggo silakan. Oke, cukup ya. Oke. Tip itu ya gunanya ORCID ya, ternyata Ya, memang betul. penting sekali, terutama untuk kalau sasarannya adalah Scopus gitu ya, Mas Junior. Ya, ini ada pertanyaan lagi, Mas Junior, dari Bu Riri. Bu Riri menanyakan apakah ada sistem yang berbeda antara jurnal yang umum di Indonesia dengan jurnal berskopus? Kira-kira seperti apa? Sebetulnya kalau untuk sistem proses kita submit artikel ke jurnal manapun itu prosesnya sama, tetapi itu yang membedakan adalah desain. Jadi desain untuk tampilan beberapa jurnal itu dia punya icon sendiri atau apa namanya cover sendiri. Nah itu tetap jadi makanya penulis itu harus memerhatikan beberapa menu-menu yang tampil atau apa namanya muncul di website jurnal. Nah, terkait untuk apa pembeda dari jurnal yang Scopus internasional ataupun di Indonesia itu hanya lebih ke tahap-tahapannya saja, terus kemudian tampilan kayak semacam pakaian jurnalnya seperti apa gitu, itu yang hanya membedakan. Tapi kalau untuk prosesnya biasanya itu sama. Contohnya saya kemarin itu memulai untuk submit ke jurnal yang Scopus. Nah, tahapannya itu juga sangat banyak. Tahapannya itu ada semacam ada 10. Yang pertama, kita harus punya punya akun dulu, kemudian tahapan pas saat kita sudah submit itu ada screening awal dulu. Jadi ada validasi dulu dari adminnya, kemudian sudah diaktifasi oleh adminnya, baru naskah kita masuk ke editor pertama, dan editor pertama itu yang menentukan apakah lanjut untuk direview ataupun lanjut ke section editor yang berikutnya. Dan itu pun sebetulnya sama saja dengan beberapa jurnal yang ada di Indonesia. Akan tetapi yaitu tadi semua jurnal itu punya kebijakan masing-masing. Artinya entah itu dia harus mengisi komplit semua data-data, kemudian publish-nya itu harus kosong atau blind atau langsung komplit, itu sebetulnya tergantung kebijakan masing-masing. Gitu ya, Mbak. Kira-kira udah menjawab belum ya? Begitu, Bu Riri. Nanti kalau misal mau bertanya lagi bisa. Ya. Ini ada pertanyaan lagi, Mas Junior.
Banyak pertanyaan nggak apa-apa ya Mas Junior, kita Iya, berbagi ilmu biar saya juga belajar dari sama-sama jurnal belajar. manager. Ya, ini ada yang bertanya, kalau untuk mahasiswa paling sesuai untuk mengirim jurnal itu pada jurnal apa dan pada level akreditasi apa agar kemungkinan terpublishnya tuh besar. Seperti itu. Ya, pesimis kayaknya. Level Jadi gini, mahasiswa misalnya ya. untuk biasanya ya, untuk mahasiswa, jadi di Indonesia itu ada yang namanya jurnal yang terakreditasi ya. Jurnal terakreditasi itu boleh dikatakan levelnya ya Sintah, dan itu dibawahi oleh Ristek Brin sekarang ya. Dulu Ristek Dikti, sekarang ristekbrin.go.id, itu bisa diakses. Terus kemudian untuk meminimalisir kemungkinan diterimanya jurnal seorang pemula, artinya mahasiswa yang pemula untuk mempublish artikel ke jurnal, dan kemungkinan itu diterima, itu bisa kita lihat di Sinta. Sinta, nah ini saya share biar teman-teman langsung bisa masuk, nanti bisa di capture ya, biar bisa mempraktekkan. Ini sebetulnya adalah strategi untuk mahasiswa yang berkeinginan publishnya lebih mudah dan lebih cepat ya. Ini oke, Sinta. Sebentar. Ini agak lelet ini. Sebentar. Sinta, oke. Ya. sinta2.ristekdikti.go.id. Kita bisa klik ya. Nanti teman-teman bisa di capture, bisa. Masih loading. Nah, nanti di sini teman-teman bisa menentukan level jurnal yang kemungkinan bisa diterima secara cepat ataupun lambat. Ya, balik lagi tadi sebetulnya ini bukan menentukan layak kualitas jurnal ya. Karena ini lebih ke nasib kayaknya kalau untuk akreditasi. Oke, sebentar. Ini masih loading. Nah, ini Sinta. Sinta. Jadi gini, teman-teman semua. Jadi levelnya itu ada 6 kalau di Sinta Ristek Brin. Nah, sekarang ternyata ini ya, alamatnya jangan lupa, tadi berubah. sinta.ristekbrin.go.id ini. Oke. Bisa di capture untuk teman-teman mahasiswa. Nah, untuk menentukan levelnya ini ya ini tadi. Nah, posisinya tuh ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ternyata 6 bener ya. Nah, untuk level S1 ini sebetulnya level Scopus atau yang tingkatannya tuh tinggi gitu ya. Terus kemudian biasanya rata-rata Scopus ya. Terus kemudian level yang agak turun dikit ya Sinta 2 gitu kan. Ini lebih menengah. Ya, ini menurut pendapat saya ya. Ini tingkatannya lebih turun sedikit akreditasinya. Ini mungkin kalau misalnya bisa di level ini level B kali ya. A, B, C, D, E gitu kali ya. Mungkin ya. Terus nah kemudian ada lagi Sinta 3. Ini ya udah levelnya turun lagi. Nah, untuk memudahkan teman misalnya tadi mau alternatif atau strategi mau memilih jurnal mana, ya udah ini paling rendah S6 lah gitu ya. Ini paling rendah tingkatannya ya. Ini tingkatannya paling rendah. Terus teman-teman bisa searching naskah kita tuh topiknya apa? Misalnya perencanaan pembangunan atau pembangunan ya, arsitek kali ya. Ada nggak ya? Arsitektur misalkan ya. Kita searching. Ada nggak ya? Searching. Oke. Ada nggak? Oh, ternyata nggak ada.
berarti nggak ada. Terus kita cari pembangunan, misalkan pembangunan. Oke, kita searching ada nggak ya Sintanam tentang pembangunan, misalkan. Oh, ternyata ada. Tapi jangan lupa kita harus perhatikan juga apakah cocok tidak. Misalnya kita klik, misalnya ini ya. Nih contohnya, misalkan saja. Ini kita jangan lupa apa namanya. Bisa kita cari jurnal lain ya, biar maksudnya nanti kita tidak, ini kan secara lab ya. Misalkan tadi Sinta 4 ya. Contohnya saja arsitek juara. Oke. Cari jurnal yang kita bahas sekarang aja ya. Ada nggak ya? Oh, ada ternyata ini. Oke, ini jurnal arsitek ini saya. Terus kemudian kita sudah mendapatkan informasi ini, tinggal klik websitenya, kita klik masuk tidak. Nah, ini kita sudah masuk ke ranahnya rumahnya arsitek, ya udah. Nanti kita silakan coba untuk submit ke jurnal yang ya mudah-mudahan cepat ya. Dalam arti saya tidak menjamin apakah Sinta 1 atau 6 itu akan lebih cepat atau lebih mudah untuk publish seperti itu, karena itu tergantung jurnalnya masing-masing. Begitu, Bu Indah. Oke, kalau misalnya mensubmit dan jurnalnya terpublish itu apakah ada biayanya, Mas Junior? Kalau untuk biaya publikasi itu tergantung oleh jurnal masing-masing. Kadang jurnal yang Sinta 6 itu berbayar misalkan 200.000, dan itu pun untuk nominal. Biaya-biaya publikasi itu tergantung juga oleh kebijakan masing-masing jurnal, dan itu bisa kita lihat informasi itu di website atau di OJS Jurnal. Makanya saya tadi bilang kita harus memperhatikan menu-menu yang ada di website jurnal. Biasanya ada terletak di situ, ada fee publication atau pembayaran atau cost atau biaya publikasi, biasanya seperti itu. Nanti akan tampil di informasi di sistem OJS atau website jurnal itu biasanya ada. Kalau di juara kan gratis ya. Biasanya otomatis ya saat ini masih gratis ya juara. Jadi tidak ada biaya publikasi biasanya gitu. Oke. Oke. Kira-kira ada lagi nggak? Masih. Kalau nggak ada, saya yang bertanya. Kalau misalnya setelah submit nih, Mas Junior, itu proses selanjutnya yang dilakukan outdoor itu apa? Kira-kira? Kalau misalnya sudah submit, ya yang pertama berdoa kali ya. Yang pertama berdoa dulu. Mudah-mudahan artikel yang kita submit adalah artikel yang benar-benar terbaik dari penulisnya, dan kita sumbangkan untuk wawasan atau berbagi ilmu kita untuk ke pembaca atau reader tadi saya bilang. Artinya kan kita submit bukan asal submit terus kita publish terus kita senang gitu ya. Tapi kalau saya pribadi sebetulnya kita submit artikel itu niatnya itu ya memang selain dari niat ibadah ya untuk membagi wawasan kita, ilmu baru kita yang kita kaji sebetulnya, terus kita bisa terapkan ke para pembaca seperti itu, atau kontribusi kita ke para pembaca, atau nanti bisa jadi itu ladang ibadah kita seperti itu. Nah, langkah-langkah selanjutnya kita juga harus konfirmasi. Artinya gini, kadang jurnal itu ada 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, atau 3 kali lebaran, 3 kali puasa gitu, kayak Bang Toyib gitu ya. Nah, itu bisa
Jadi kita harus konfirmasi seberapa butuh atau seberapa lamanya kita membutuhkan informasi progres atau kemajuan jurnal kita. Artinya kita memang harus update, artinya update dari informasi dari. Nah, untuk mendapatkan informasi otomatis kita harus punya nomor kontak atau email dari jurnal tersebut. Misalkan kontaknya dari kontak admin ataupun email jurnalnya. Jadi kita bisa konfirmasi ke sana. Biasanya yang selain itu kita konfirmasi, ya otomatis kita tetap menunggu, tetap harus update OJS. Kadang penulis kalau sudah submit kita lupa progres kemajuan jurnal kita sudah sampai atau artikel kita sudah sampai mana. Biasanya seperti itu, dan itu harus sebagai penulis kalau memang benar-benar mau publish gitu ya, gitu Mbak. Ada rentang waktunya nggak Mas Junior menunggu proses updatean itu? Ya, kalau untuk menunggu updatean atau waktunya itu ya pasti ada, karena di sistem tadi, nah sistem OJS itu sangat memudahkan kita untuk melihat prosesnya. Nah, prosesnya apa? Yaitu tadi dari sisi waktu, misalkan ternyata kita sudah 1 minggu belum dibalas. Nah, situ kan kita bisa melihat, kita bisa melacak. Artinya pengguna sebagai penulis itu bisa melacak proses dari kemajuan naskah kita yang sudah kita submit itu. Terus kemudian biasanya kalau misalnya sudah ada respon dari pengelola jurnal atau artikel kita diterima atau tidak, itu kita bisa lihat di akun yang kita daftarkan tadi, terus ke jurnal tadi. Ini saya coba screen lagi untuk prosesnya tadi ya. Nah, nanti si penulis itu bisa melihat kemajuan jurnal tadi. Tadi sudah login tadi ya, sudah masuk. Kita masuk ke user home. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, kita melihat untuk prosesnya itu di sini. Kita tadi klik ya. Kalau misalnya diaktif berarti masih ada kemungkinan diterima. Kalau arsip otomatis di reject, ditolak. Nah, kita untuk melihat otomatis ini ada nih statusnya sampai mana ya. Terus melihat hasil proses atau kemajuan tadi. Ini kan summary. Summary ini artinya kan ringkasan dari setelah kita submit ya. Oke, kita bisa lihat di sini review. Nah, review ini adalah kita bisa melihat nih. Misalnya ronde pertama kita biasanya ya, kalau misalnya tahapan untuk review itu ada dua reviewer biasanya standarnya. Nah, terus kemudian dari reviewer pertama sudah memberikan hasil reviewnya, biasanya dari pihak pengelola jurnal dia sudah langsung mengupdate di sini editor version ini biasanya dari pengelola jurnal sudah mengupload hasil review. Biasanya di sini ya tadi. Nah, kemudian nanti akan tampil ya, akan tampil seperti ini. Maksudnya akan tampil artikel yang sudah direview biasanya diupload. Nah, untuk melihat hasil uploadannya nanti di sini akan tampil. Ini kan belum ada ya. Ini non ini belum ada uploadan dari pengelola jurnal. Kalau misalnya artikelnya itu sudah direview atau belum ya, untuk hasilnya gitu ya. Nah, kemudian nanti kalau biasanya juga ada informasi lagi. Di sini ada semacam tombol custom. Semacam kayak gini, tombol ini. Biasanya ada hasil review. Nah, biasanya gini, tampilan. Nah, di sini nanti ada form hasil review. Nanti apakah bagus bahasanya, jurnalnya sesuai atau tidak, nanti akan tampil seperti itu. Nah,
kalau misalnya tadi melihat hasil kemajuan jurnal tadi, di sini akan ada informasi. Ini kan decision ini kan keputusan atau kebijakan dari pihak jurnal yang bersangkutan. Nah, di sini apakah misalnya kalau di reject otomatis dia masuk ke arsip. Ini yang diperhatikan oleh penulis ya. Kalau misalnya dia di reject otomatis masuk ke arsip. Kalau misalnya di sini ada kemungkinan diterima, misalnya diterima accepted, misalnya di sini accepted tulisannya. Misalnya revisi dikit lah, revision request, otomatis revision request di tulisannya. Seperti itu untuk melihat progresnya. Itu, Mbak. Oke. Ini ada yang bertanya lagi, misalnya kalau kita mau masukkan ke jurnalnya tuh bahasa Indonesia, tapi kita mau masukkan dalam pakai bahasa Inggris untuk biar citasinya banyak, itu gimana Mas? Bisa atau tidak? Nah, kalau misalkan jurnalnya itu sebetulnya berbahasa Indonesia, kemudian kita mensubmit dengan naskah yang berbahasa Inggris. Nah, kita bisa melihat lagi kebijakan dari jurnalnya, karena biasanya kan jurnal itu kan punya kebijakan tadi, artinya kan kita tidak bisa menolak ketentuan dari masing-masing jurnal atau jurnal yang kita tuju. Karena misalkan kalau di Juara di jurnalnya arsitek Unisa itu kan ada dua pilihan, artinya dua bahasa bisa diterima, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu bisa diterima. Tapi artinya naskah yang kita mau submitkan tadi itu bisa kemungkinan diterima gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya jurnal yang lain misalkan hanya menerima naskah yang berbahasa Indonesia, terus kemudian kita mensampaikan naskah bahasa Inggris, ya Allahu alam, saya tidak bisa memastikan atau itu bisa diterima atau tidak. Seperti itu. Itu ya. Oke. Sekarang untuk mahasiswa nih Mas, kalau misalnya ada nggak tips khususnya bagi mahasiswa Unisa itu untuk submit ke jurnal JAS? Ya. Kalau untuk submit ke jurnal JAS ya bisa ya, karena ini kan peluang ya, artinya peluang memang dari saya saya salut dengan prodi arsitek Unisa gitu ya, karena bisa ibaratnya gini, memberikan ruang untuk mahasiswa yang berkeinginan untuk bisa mempublikasikan artikelnya atau tugas-tugas mahasiswa untuk untuk dipublish di jurnal JAS, namanya Jurnal Arsitektur Students. Ntar kita cek ya jurnalnya. Oke. Ini kalau nggak salah. Oke. Nah, ini peluang ini sebetulnya sangat banyak. Artinya, kalau misalnya mahasiswa arsitek khususnya, ataupun dari luar silakan, ini kan artinya ruang untuk mahasiswa gitu ya, ruang mahasiswa untuk membuat karya tulisannya, artikelnya untuk dipublikasikan, karena ruang di JAS ini tuh sangat terbuka, terus kemudian skopnya juga sangat general untuk kalangan arsitek gitu ya, baik itu topik-topiknya juga general. Nah, ini bisa disubmit, dan untuk proses submit pun sebetulnya sama seperti yang saya simulasikan tadi. Gitu. Sampai sini sudah paham ya? Ini step-stepnya sama dengan Juara tadi, Mas. Ya, betul. Untuk stepnya itu sama persis, tidak kita kurangi, karena ini kan memang backgroundnya dari jurnal Unisa ya, artinya tidak ada yang membedakan, tapi ya paling membedakan lebih ke desainnya saja, desain mungkin misalnya warna ini warna ungu atau merah dan pink segala macam itu, ya itu kan
selera masing-masing jurnal gitu. Itu. Oke, dan ya jurnal Jas dan Juara ini kita masih free ya, Mas Junior. Iya. Jadi untuk Iya. semua kalangan masih bisa submit ke Juara ataupun Jas. Jas ya. Yang Ya. Jas ini memang prosesnya lama ya. Kemarin itu saya sudah, pokoknya setelah kita sudah publish apa namanya artikel ini kita sudah publish, kita kan artinya sudah harus punya ISSN. Ini kan memang dibutuhkan untuk apa namanya nomor itu, karena itu lebih ke tepatnya kayak identitas jurnal kita dan diakui atau legalitas kita gitu ya, legalitas jurnal seperti itu. Nah, sampai saat ini kita masih menunggu entah itu dari pihaknya mungkin masih libur atau WFH gitu, saya nggak ngerti gitu. Ya, Tapi yang pasti ya untuk jurnal Unisa, jurnal arsitektur Unisa terus ya berupaya supaya nilai akreditasinya naik terus gitu ya Mas Junior. Ya. Ada yang mau ditampilkan lagi mungkin Mas Junior? Oh ya. Saya rasa kalau untuk tips sesuai sama topik kita ini sudah cukup dari saya gitu ya. Tapi mungkin ada kegelisahan atau unek-unek dari teman-teman mahasiswa ataupun dosen mungkin gitu ya, mungkin ya. Bisa ditanyakan sepengalaman saya saja yang saya bisa jawab, nanti saya jawab seperti itu. Ya, mungkin ini ruang, soalnya kalau misalnya kita melakukan tadi, kalau misalnya kita mau merujuk kepada peran ini ya yang saya bilang tadi. Ini masih tampil nggak, Mbak? Masih ya? Oke. Kok loading ya, sebentar. Kalau misalnya masuk ke tadi, peran tadi, kan banyak banget perannya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, di sini yang saya tulis itu ada 11 peran. Artinya ada aktor-aktor di pihak jurnal yang bermain sebetulnya gitu kan. Nah, ini kok nggak bisa diklik ya? Sebentar. Ini yang tampil yang web Juara. Iya. Oh, itu yang web Juara ya, Mbak? Iya. Oh, saya salah share. Ini udah tampil nggak, Mbak? Coba. Belum ya? Yes, sudah. Sudah. Nah, ini yang saya bilang tadi, ini adalah aktor-aktor yang bermain di jurnal. Misalnya set administratornya, admin, terus jurnal manager. Jurnal manager itu sebetulnya kayak semacam dia bisa ngapa-ngapain jurnal itu loh. Jadi mau masuk sini sana sini dia tuh udah bisa gitu perannya ini. Reader, nah saya tuh posisinya di sini sebetulnya. Terus untuk reader ya artinya yang bisa baca doang. Terus author yang sesuai sama topik kita hari ini. Editor, ini beda lagi, ini perannya editor lagi. Section editor, beda lagi perannya. Terus reviewer, beda lagi. Ini banyak banget, sebetulnya ada 11 peran. Tapi hari ini kita memang fokus ke perannya author, langkah-langkah penulis untuk submit. Oke. Baik. Mungkin dari peserta yang hari ini hadir di Zoom meeting ini ada yang mau menanyakan sesuatu ya. ke ini ruang gratis untuk belajar gitu bersama, ya. berdiskusi tentang submit jurnal. Ya, betul. Begitu Mas Junior. Ya. Kalau sudah tidak ada, ya, mungkin ya. Saya manut.
saya sambil ini lagi mengenalkan lagi bahwa ya di UNISA, Arsitektur UNISA, kita punya jurnal juara, jurnal Arsitektur dan Perencanaan, dan satu lagi jurnal Arsitektur Aussagen. Yang kalau juara kita sudah Sinta 4, alhamdulillah, dan sedang mereakreditasi untuk menuju ke Sinta yang lebih baik lagi, ya. Dan untuk yang jurnal Architecture of Student, ini baru tahun pertama dan kami juga sudah mulai mempersiapkan untuk akreditasi, begitu ya Mas Junior. Dan monggo silahkan teman-teman mahasiswa, mahasiswi, Bapak Ibu sekalian yang ingin mensubmit ke jurnal Arsitektur UNISA, kami persilahkan. Untuk jurnal Arsitektur juara, untuk yang juara, itu publish bulan apa saja Mas Junior? Habis Februari. Yang Februari ya? Februari, dan September, ya. Dan yang jas? Yang jas itu saya lupa, Maret ya. Maret Oktober. Yang jas untuk Maret dan Oktober. Ya. Begitu. Terima kasih buat antusiasmenya hari ini teman-teman semuanya. Mungkin lain kali kita bisa sharing diskusi lagi tentang perjurnalan ini, dan mau nggak mau memang sekarang jurnal itu sangat dibutuhkan, sangat dicari, dan orang juga mencari ilmu banyak dari jurnal, citasi jurnal, Mas Junior, dan banyak peluang kita untuk mensubmit ke jurnal. Asal tahu tips dan triknya tadi ya. Ya, Mas Johan. Begitu. Terima kasih sekali lagi sudah hadir di Zoom meeting Arsitektur UNISA. Saya akhiri. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih Mas Junior. Maaf belum tadi. Dan akhir kata saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjelang puasa. Berbuka ya. Iya. Selamat ngabuburit di rumah saja. Mau ikut yang webinar lain nih? Lanjut. Oke. Iya. Saya lab ya Mbak, saya tinggal ya. Terima kasih Mas Junior. Ya, semua Mbak Tika dari Malaysia menyaksikan. Ya.